لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah salat subuh Masjid At-Taubah yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan dan kelapangan waktu bisa mengikuti sholat subuh berjamaah, dan insyaallah masih dalam suasana saum Ramadan. Insyaallah bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan bagi kita semua, dan kita manfaatkan sisa-sisa usia yang masih ada untuk menuntut ilmu agama, mengamalkannya dengan baik, memperbanyak amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama dan seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Para jamaah, kita lanjutkan kajian hadis. Kita lanjutkan kajian hadis kitab Ibnu Majah jilid kedua. Saya masih mengulas lanjutan bab-bab yang sebelumnya. Saya selalu melakukan penekanan dalam kajian hadis ini mengenai pentingnya kita mendalami ajaran agama, pentingnya kita memperluas wawasan dan intelektual kita di dalam beragama dan dalam menyikapi dinamika yang ada di dalam kehidupan kita dalam beragama itu sendiri. Karena Bapak-bapak sekalian, wawasan yang luas, ilmu pengetahuan yang dalam itu adalah benteng bagi kita untuk menangkal semua fitnah-fitnah dan menutup semua peluang-peluang sekecil apapun pihak-pihak lain yang ingin menghancurkan Islam, menghina, mencela dan sebagainya, sekecil apapun ya. Orang di luar Islam itu mungkin tidak mengerti bahwa agama kita itu dinamika keilmuannya itu sangat luas ya. Dan kadang-kala kita ini orang Islam sudah tidak lagi membahas perkara-perkara khilafiyah, karena memang kita menyadari bahwa dinamika itu ada di dalam Islam ya, terutama dalam lapangan fikih. Cuma kadang-kala orang-orang yang di luar Islam itu suka lebay gitu ya, mengulas, membahas sesuatu yang sudah kita tidak bahas lagi, sudah kita tinggalkan jauh-jauh hari. Terutama pada menjelang bulan suci Ramadan ini ya, karena menjelang bulan suci Ramadan itu khilafiyah banyak di tengah-tengah kita, itu suka dimanfaatkan. Kadang-kala saya suka gedek juga gitu, masih membahas masalah perbedaan satu Ramadan. Itu udah pembahasan itu udah kita tinggalkan 30 tahun yang lalu gitu. Kita sudah paham itu semua, sudah mengerti dalilnya, sudah mengerti istinbat hukumnya, perbedaannya. Jadi sudah tidak kita bahas lagi. Orang-orang di luar Islam itu coba-coba menukil-nukil membahas masalah itu.
Ya mudah-mudahan umat Islam itu tidak terprovokasi. Maka dari itu kita sebagai muslim itu punya kewajiban untuk selalu memperkaya pengetahuan kita. Jadi kita tidak ikut-ikutan gitu ya. Urusan 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Mudah-mudahan kita sudah paham itu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita masuk hadis nomor 4049. Babnya tentang zahabul Quran wal ilmi. Zahabul Quran wal ilmi. Kelanjutan apa yang saya sampaikan semalam dalam tausiah tarawih. Babul zahabul Quran wal ilmi. Bab tentang perginya, hilangnya Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Sebelum dia hilang, dia pergi, kita pelajari dulu. Jadi kalau orang-orang yang berilmu sudah pergi meninggalkan kita, ya kita sudah berilmu gitu ya, tidak kehilangan pegangan. Ketua DKM belum kelihatan nih. Ketua DKM itu suka datang nggak sih? Nggak ada ya ketua DKM? Luar kota. Luar kota ya? Besok kalau ada ketua DKM usulin, ada sesi kajian Al-Quran yang khusus tafsir. Sebelum kajian, kitab tafsirnya difotokopi dulu, dibagiin ke jamaah. Ya, baca kitab tafsir yang, tapi bukan kitab tafsir terjemahan ya, kitab tafsir asli. Nanti ustadznya baca, jamaahnya melihat kalimat-kalimat yang dibaca oleh ustadz, atau ustadznya terjemahin. Ustadznya pakai PowerPoint LCD, jadi jamaah bisa baca ya. Ambil satu sesi hari Minggu, 1 minggu sekali, biar pemahaman kita tentang ilmu Al-Quran itu jelas. Cari ustadz yang ahli dalam bidang itu. Tafsirnya sederhana saja, jalan lain, cuma fotokopi 1 lembar, fotokopi bagiin, biar semuanya ilmunya sama gitu, biar wawasannya luasnya sama. Jangan ustadznya duduk baca kitab, jamaahnya ngantuk-ngantuk, nggak ngerti apa-apa gitu sampai 10 tahun, 20 tahun. Saya ngisi di Atobah itu di Majelis Talim Al-Ihsan dari RT 1, RT 2 keliling-keliling sampai masuk ke dalam masjid dari tahun 2001 sampai hari ini 24 tahun. Ya Pak Lazwardi ya. Dulu majelis talim kita di luar sono kan, kita bikin kan, sama Pak Jesa dibawa ke sini ya. Itu kalau kajiannya konsisten Pak, sudah khatam 1 kitab itu. Saya aja 24 tahun dari tahun 2001. Coba kalau 1 kitab dibahas secara konsisten, udah khatam itu jamaahnya, pinter udah. Sayangnya tidak begitu. Yaitu sebagian dari kelalaian saya juga. Saya waktu jadi ketua DKM juga lalai, nggak melakukan itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca hadisnya. Hadatsana Ali ibnu Muhammad, hadatsana Abu Muawiyah an Abi Malik al-Asja'i an Rabi ibnu Hiras an Khuzaifah ibnu Yamani qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadrusul islamu kama yadrusu wasyu thawbi hatta la yadra masyama wala salatu wala nusuk wala sadaqah wala yusra ala kitabihi azza wa jalla fi laylatin fala yubgha fil ardi minhu ayatun tabqa tu'ifu minan nas asy-syaikhu wal kabir wal ajuz yaqulu
adrakna ala hadhil kalimah la ilaha illallah fa nahnu naquluha faqala lahu silah ma tugni anhum la ilaha illallah wa hum yadruna ma salatun wala siyamun wala nusuqun wala sadaqah. Fa arada anhu Huzaifah thumma waradahu alaihi salasan kulla dhalika ya'ridu anhu Huzaifah thumma akbalu alaihi fi salisati faqala ya silah tunjimu minan nar tunjimu minan nar tunjimu minan nar. Kira-kira artinya begini Pak, ada hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah ibnu Yamani. Dia berdiskusi dengan salah satu sahabat yang bernama Silah. Arti lengkapnya, meriwayatkan kepada kami Ali ibnu Muhammad dari Abu Muawiyah, dari Abu Malik al-Asja'i, dari Rabi ibnu Hirash, dari Huzaifah ibnu Yamani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah ibnu Yamani berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yadrusul islamu kama yadrusu wasyun thawbi. Akan hilang Islam, maksudnya ilmu agama Islam ya, kama yadrusu wasyu thawbi, seperti hilangnya warna pada pakaian. Gambarannya Rasulullah begitu. Tidak kita sadari baju kita, baju berwarna yang kita pakai itu, kalau kita pakai 10 tahun nggak ganti-ganti, nggak diganti yang baru gitu, pakai cuci, itu kan lama-lama hilang warnanya, lusuh ya, tanpa kita sadari, sedikit demi sedikit warnanya hilang. Seperti itulah ilmu agama, sedikit demi sedikit hilang. Tidak. Hilangnya karena apa? Hilangnya karena tidak dipahami dan tidak diamalkan. Hatta la yudra masyamu wala salatu wala nusuku wala sadaqah. Sampai tidak dijumpai, tidak dipahami gitu ya. Apa itu puasa? Apa itu sholat, apa itu manasik haji, maksudnya nusuk manasik, wala sadaqah, dan tidak ada apa, tidak diketahui lagi apa itu sedekah, zakat maksudnya ya. Wala yusra ala kitabihi azza wa jalla fi lailatin, sampai pada satu titik Al-Quran itu sama sekali tidak dipahami isinya, tidak dimengerti. Fala yubgha fil ardi minhu ayatan, satu ayat pun tidak dimengerti maknanya. Kalau ayatnya tetap ada. Wa tabgha tu'ifu minan nas asy-syaikhul kabir wal ajuz yaquluna adrakna aba'ana ala hadhil kalimah, sampai yang tertinggal hanya sekelompok kecil orang-orang tua ya, nggak nyindir nih Pak, emang ada di hadis ini. Tabgha tawa'ifu minan nas, sekelompok kecil dari kelompok manusia, asy-syaikhul kabir wal ajuz, kelompok orang-orang tua yang sudah renta. Yaquluna, mereka berkata si orang-orang tua itu, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah, kami ini dapat dari orang-orang tua kami dulu nih kalimat la ilaha illallah, fa nahnu naquluha faqala lahu silah matugni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatu wala siyamu wala nusuqa wala sadaqah. Sampai yang tertinggal itu kalimat la ilaha illallah, mereka tidak tahu apa-apa lagi, nggak tahu itu masalah fikih. Lalu si sahabat Silah pada Huzaifah bilang, masa yang dia tahu cuma itu?
Berarti mereka nggak tahu apa itu puasa, apa itu sedekah, apa itu sholat, apa itu haji dan lain-lain. Ya, mereka tidak tahu. Kata Huzaifah ibnu Yaman, ini mungkin tidak Pak terjadi, Pak. Sangat mungkin Pak terjadi, dan sudah terbukti terjadi, Pak. Di mana terjadinya? Di Turki. Waktu Kamal Pasha Atatürk jadi presiden Turki yang pertama, lalu menghapuskan Kesultanan Turki Utsmani, semua simbol-simbol Islam dihilangkan, azan diganti dengan bahasa Turki, masjid dijadikan museum. Pemerintahan Turki modern itu membuat kebijakan agama baru boleh dipelajari setelah seseorang masuk level mahasiswa. Hilang Pak agama, hilang. Mereka tidak mengerti lagi ajaran agama. Akhirnya sama pemerintahan yang sekarang itu, Erdogan, dibangkitkan kembali. Nah, jadi dan itu tidak butuh waktu lama, Pak. Tidak butuh waktu lama untuk menghilangkan itu, hanya puluhan tahun saja, satu generasi lewat, selesai. Satu lagi terjadi di Albania, negara-negara Kaukas itu. Tadinya kan negara-negara Islam, begitu dikuasai sama komunis, Albania juga menghilangkan itu sama sekali. Tidak boleh ada ajaran agama Islam. Hilang generasinya, tidak mengerti dengan agama Islam. Nah, saudara-saudara sekalian, maka dari itu kita tidak bisa mengharapkan dari pemerintah, umarok, atau para ulama. Yang bisa kita lakukan itu adalah dari diri kita sendiri, yang memperkaya pengetahuan kita dengan ilmu agama, supaya kita bisa ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Jadi ilmu agama ini bisa kita jaga dengan baik. Itulah pesan Rasulullah sebagai fenomena akhir zaman. Catatan mengenai hadis ini, isnadihi sahih rijalus siqah ruwahu al-Hakim wa qala isnadihi sahih ala suratil Muslim. Hadis ini sahih isnadnya, jalur sanadnya itu berpindah sahih orang-orangnya. Rijaluhu thiqah, periwayatannya sahih, orang-orang yang meriwayatkan itu bisa dipercaya. Isnadihi, jalur kesahihan daripada jalur sanadnya seperti syarat sahihnya hadis-hadis Imam Muslim. Nah gitu ya, itu catatannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah benar adanya dan sahih. Kekhawatiran Rasulullah itu akan hilangnya ilmu agama, orang tidak paham tentang makna kitab suci. Kalau kitab sucinya tetap ada, Pak. Sampai hari kiamat tulisan itu tetap ada, dokumentasinya ada. Yang paham, yang kagak ada. Ya. Sekarang ini fenomenanya kan banyak tuh. Saya melihat ya, orang-orang yang menghindar dari pendidikan agama yang berpedoman pada kitab-kitab klasik, padahal itu sangat bagus. Ditambah lagi dengan pesantren-pesantren palsu. Sekarang banyak Pak pesantren palsu, Pak. Salah satunya ada beberapa ponakan saya masuk ke situ. Saya bilang, pesantren apa? Pesantren di sini. Ini pesantren yang tahfiz Quran. Nanti kalau kita lulus dari situ, kita hafiz Quran, hafal Quran. Cuma sayangnya yang dipelajari itu cuma menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Memang benar hafal 30 juz, Pak, bagus. Tapi kalau ditanya ilmu fikih, dia tidak tahu. Ditanya mantik, balaghah, tidak paham. Ditanya kaidah usul fikih, tidak paham. Jadi ilmu agamanya tidak dalam. Tapi disebut anak pesantren. Itu yang mengkhawatirkan. Ya. Ditambah kalau di Tangsel ditambah lagi sama ustadz-ustadz karbitan. Banyak ustadz karbitan kalau di Tangsel ini.
tidak punya dasar basic pendidikan agama, mengajarkan orang lain. Sayang sekali, nanti suka kepleset. Baik bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 4050. Hadatsana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair, hadatsana Abi Waqi an Amas an Sakik an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu baina yadayhi as-sa'ah ayyamin yarfa'u fiha ilma wa yanzilu fiha jahha wa yaksaru fiha al-harja wa harja al-khatar. Kira-kira artinya begini: meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair, meriwayatkan kepada kami Abu Waqi dari A'mas, dari Sakik, dari Abdullah. Qala Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yakunu baina yaday sa'a ayyam, di masa-masa akhir nanti mendekati hari kiamat, yarfa'u fihal ilmu pengetahuan itu akan diangkat. Maksudnya bukan teorinya yang diangkat ya, sekali lagi, orang yang mengerti dan memahami ilmu itu semakin sedikit, diwafatkan oleh Allah. Wa yanzilu fihal jahal, dan akan diturunkan banyak ketidaktahuan, kebodohan di mana-mana. Wa yaksiru fihul harjun, akan banyak pertikaian, perselisihan di tengah-tengah umat Islam, ya, yang tidak ada habis-habisnya. Dan kadang-kadang memang orang Islam itu suka bertikai, suka berselisih, yang diributin urusan-urusan yang agak penting aja. Saya sudah berkali-kali menyampaikan ya, orang Islam tuh suka sekali ngeribut-ributin masalah-masalah yang tidak prinsip, itu karena ketidakpengetahuan mereka. Saya seringkali memberikan contoh-contoh di Masjid At-Taubah ini. Kita ini orang Islam suka ngeributin hal yang tidak penting, yang tidak prinsip karena ketidakpengetahuan kita. Saya menukil nih pernyataannya Gus Baha, bagus sekali. Gus Baha itu menyampaikan dalam sebuah majelis mengenai ru'yatul hilal, ru'yatul hilal dan hisab. Kan seringkali ada perbedaan. Kata Gus Baha begini, saya ditanya sama santri saya, Gus, besok tarawih enggak? Kan sudah ditetapkan sama pemerintah bahwa besok awal Ramadan. Enggak, saya termalam tidak mau tarawih. Masa orang alim ngikutin pemerintah? Ngenyek, kata Gus Baha. Ya, beliau menyampaikan seharusnya pemahaman agama itu dipahami dengan benar oleh setiap umat Islam, sehingga umat Islam itu tidak punya ketergantungan dengan pihak lain. Karena kalau hal-hal yang berurusan dengan kemaslahatan umat itu digantungkan kepada pihak-pihak tertentu, iya kalau dilakukan dengan baik, dengan niat dan ikhlas. Tapi kalau dipakai untuk kepentingan politik atau niat-niat tertentu, kan jadi repot, ya. Kalau saya secara pribadi ditanya, Bapak mengikuti umarok enggak? Ya, kalau umaroknya menjalankan ajaran agama dengan benar dan mengerti ilmu agama, saya akan ikuti. Tapi kalau umaroknya bergabung di board office yang membela Israel, saya tidak akan ikuti, Pak. Apalagi umaroknya sekarang bergabung sama Amerika, sama Israel, mau merevitalisasi Gaza, tetapi korbannya tidak diikutkan, yaitu rakyat Palestina. Saya asli tidak akan saya patuhi itu, selesai sudah, ya. Jadi kalau orang Islam yang lain mau ngikuti, silahkan saja. Kalau saya clear, ada saudara-saudara saya di Palestina yang teraniaya, yang dizolimi. Seharusnya pemerintah Indonesia tegas
mau membuat apapun di Gaza harus melibatkan warga Gaza, karena mereka yang menjadi korban, bukan melibatkan orang-orang yang menzolimi warga Gaza. Itu salah besar ya. Saya senang tadinya majelis ulama sudah menentang, belakangan berubah, nggak tahu kenapa. Itu contohnya ya Pak. Jadi seharusnya umat Islam itu memahami ilmu agamanya dengan benar, sehingga ketergantungannya kepada pihak-pihak lain menjadi tidak dominan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadatsana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair wa Ali ibnu Muhammad qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Syakik an Abi Musa al-Ash'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum ayyamin yanzilu bihal jahla wa yarfa'u bihal ilmu wa yaksaru bihal harja. Qala ya Rasulullah wa ma harjun? Qala al-qatar. Kata Rasulullah begini, bapak-bapak sekalian, waktu itu Rasulullah bicaranya kepada para sahabat ya, mungkin masa itu sekarang udah kita hadapi. Sesungguhnya di belakang kalian, inna min waraikum ayyamin, hari-hari yang panjang yang berisi masa-masa yang sulit, di mana diturunkan banyak kebodohan dan diangkat ilmu pengetahuan dan pertikaian terjadi di mana-mana. Itu pesan Rasulullah waktu itu, dan itu mungkin sudah terjadi hari ini. Maka dari itu kewajiban kita sebagai muslim adalah membentengi diri sebaik-baiknya dengan ilmu pengetahuan, dengan belajar. Belajar agama itu nggak sulit Pak, gampang kok, asal istiqomah saja, asal konsisten aja. Modalnya cuma baca, bapak nggak usah praktek lapangan, nggak usah penelitian, nggak usah riset ya. Bapak baca semua kitab-kitab yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Kalau tidak mengerti, tanya sama orang yang lebih mengerti, lalu diamalkan. Itu aja, nggak usah pakai riset laboratorium, nggak usah uji alat, nggak usah uji fungsi dan lain-lain. Belajar agama itu sederhana. Kalau kita sampai tidak mau belajar dan tidak mau mengerti, kebangetan ya. Bahasa Arab itu juga bahasa yang paling mudah karena kaidahnya jelas. Bayangin sama bahasa Mandarin yang kosakatanya banyak dan beda-beda. Bayangin dengan bahasa Jepang atau bahasa Korea, lebih rumit lagi. Bahasa Arab lebih mudah karena kaidah, karena aturan grammarnya jelas. Asal kita mau saja. Itu dia bapak-bapak sekalian. Hadis yang berikutnya adalah hadis nomor 4053. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Abdul A'la an Ma'mar an Zuhri an Sa'id ibnu Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu an yarfa'u qala yasqarabul zamani yataqarrabul zamani wa yanqasu ilma wa yalqasuhu wa tanzarul fitanan wa yaksarul harja. Kata Abu Hurairah begini secara marfu, hadis ini, yataqarrabul zaman, akan sampai, akan mendekat suatu masa, yanqasul ilma, ilmu pengetahuan itu akan berkurang bermakna, akan berkurang jauh. Wayal qausu, akan, karena ilmu agama itu hilang, akan banyak keburukan-keburukan terjadi di muka bumi. Watanzaru fitnanan, dan akan kelihatan fitnah-fitnah di mana-mana. Saudara-saudara sekalian, itulah pesan-pesan Rasulullah supaya kita bersegera diri, membenahi diri, belajar ilmu agama dengan benar dari sumber yang benar,
supaya bisa menjadi benteng bagi diri kita. Yang penting hari ini nih Pak, kita itu harus mempunyai wawasan yang luas dan intelektual yang tinggi, seperti yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, supaya kita itu tidak mudah jadi korban fitnah. Dan satu hal lagi, supaya kita tuh tidak norak. Ada perbedaan sedikit di dalam dinamika umat Islam, ikut-ikutan ngomong ke sana kemari padahal kita tidak mengerti gitu ya. Itu fenomena yang terjadi hari ini. Karena kita itu udah biasa. Kalau kita punya ilmu, itu ya memang itu ada dibahas dalam Islam gitu ya. Jadi dan juga tidak saling menyalahkan orang lain. Urusan tarawih menyalahkan, urusan witir menyalahkan orang lain. Kalau kita mengerti ilmu agama secara luas, kita tidak menyalahkan orang lain, karena wawasan kita sudah luas dan kita mengerti itu memang ada kajian di dalam fikih Islam, sehingga menjadi tidak menganggap orang lain salah dan tidak terlalu menganggap diri kita yang benar. Bapak-bapak sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry pagi ini nggak ada gorengan ya Pak, karena Pak Victor nggak bawa teh sih, jadi saya nggak bawa gorengan. Terima kasih.